pertama di Free Fire World Series Singapore 2021. Survivors, are you ready? Pesawat datang dari arah Cape Town menuju ke arah observatory, di mana observatory menjadi tempat yang dijadikan blue zone. Tapi kita sudah melihat juga ada First Riders yang turun di map Sentosa dan juga ada Godsplan di sana. Yap, ini dia arah pesawat yang lurus dari Cape Town menuju observatory, dan bener aja sudah ada tim yang bakal langsung turun aja. New Gang bakal mencoba untuk meratakan teman-teman dari Cape Town, bukan teman-teman sih, kayak lootingannya guys. Iya. Dan ini secara circle dan juga map cukup kebagi rata, dan yang paling penting itu di tengah map tuh ada teman-teman dari satu tim yang sangat luas pembagiannya gitu ya. Dan udah terlihat di sini sepertinya Godsplan udah bakal saling mantau. Ada yang coba maju. Sang Souza di sini melihat adanya satu orang nggak punya senjata, kelihatan itu cuman megang tangan kosong aja. Tapi Souza sudah menggunakan P90 di sini. Wah, ini kayak perdana banget kalau aku lihat First Rider turunnya di area Sentosa. Dan sepertinya dari Sentosa sendiri ada dua tim, dimana sepertinya dari teman-teman GDP juga harusnya notice bahwa ada satu tim yang dekat banget sama mereka. Dan gua rasa dari GDP dan juga teman-teman dari First Rider juga bakal sudah saling tahu nih ya. Tinggal mereka gimana siap, karena gue rasa ada satu orang dari First Rider yang mencoba untuk menunggu, dan tiganya tuh masih mencoba untuk ngelooting dulu Bang Haji. Gila, dan bener-bener dilepas, nggak mau ambil resiko. Inilah, ini yang gue bilang, First Rider sendiri secara game plan itu sangat matang dan penuh perhitungan. Mereka nggak mau ambil kerugian sedikit pun hanya karena kill di early game. Dan perlu kita catat juga, First Rider sendiri adalah tim yang paling konsisten tidak melakukan fight early di early game, entah itu di FFML maupun di FFVM kemarin gitu ya. Setuju, dia setup defense mereka tuh sangat kuat, bahkan sampai ke late game ya. Perfect banget begitu dia mencoba untuk masuk ke dalam zona akhir ya. Tapi di sisi lain ada teman-teman dari Triple A atau Attack All Around bakal mencoba untuk membeli senjata di machine gun dulu. Nah itu dia, ada vending machine yang memang kita tahu juga cukup membantu untuk fase-fase early game supaya lo bisa dapetin senjata yang lebih proper lagi. So untuk First Riders juga gue boleh bilang ini bukan jadi satu hal yang cukup sulit di fase early game. Semuanya temponya tone down banget, mengingat ini memang juga cuma 9 tim, tapi nggak mengurangi dari keseruan acaranya ya. Iya pastinya, dan ini perdananya First Rider yang dimana kita nggak bisa lewatkan gitu. Perwakilan Indonesia yang memang sebenarnya banyak nggak dinotis orang. Betul, banyak gak dinotis orang, tapi yang perlu kita notice juga adalah mereka itu bagian dari perwakilan Indonesia. Jadi sudah sepantasnya kita harus dukung siapapun perwakilan Indonesia ya kan. Mau EVOS, mau FR itu kita dukung. Dan ngomongin soal skill nih, skill yang digunakan sendiri menurut gue cukup adaptif juga. Dari teman-teman First Riders, mereka masih lebih ke arah Indo style banget ya kan. Dimana walaupun kemarin udah ada Wukong yang kena buff, tapi tetap dengan Chrono yang memang ternyata lebih efisien. Mengingat kalau turnamen kan lu nggak kayak barbar gitu, kayak lu nge-kill ke knock, reset lagi dapat buff dari si Wukong. Tapi kalau kita berbicara turnamen, lu benar-benar memperhitungkan setiap skill yang lu keluarkan gitu. Iya, tapi kalau berbicara dengan skill ini ada yang unik. Dari Lot sendiri tuh ternyata dia tidak memakai Kelly-nya ya. Kayak biasa Brazil tuh dengan metanya ya, dia tanpa Kelly. Terus juga ini juga ada nih dari Godsplan juga. Godsplan sendiri dari Latam, pokoknya region-region kayak dekat-dekat Brazil, Latam MENA tuh kayak udah lumrah banget nggak pakai Kelly. Tapi lu bisa lihat ada Alvaro seperti biasa untuk lempar granat. Ada yang tertembak dari arah kejauhan. Mars Electric sudah memantau juga, kalau kita perhatikan sudah terlihat juga ada dari Dea di arah sebelah kiri. Udah ada time turner juga kelihatan kebuka. Ini jadi satu info untuk teman-teman dari Godsplan. Oke, di sana ada yang udah ngebuang skillnya, dan kita tahu Chrono sekarang skillnya jadi lama banget ya. Benar, dan gua rasa di teman-teman dari Godsplan ya, dia mencoba udah kita mencoba untuk strafing dulu, terus kita cabut dulu nih, bakal nggak cuan banget kalau ibaratkan kita bakal fake early dan kita bakal membuang resource saja kejang. Sedangkan dari Sentosa tuh mereka kayak lootingnya tuh fast, karena dia tahu nih ada First Rider yang masih stay di sana. Dia tahu dia sudah di tapping sama teman-teman First Rider, dia bakal cabut dulu ke arah Mars. Bener, dan ini dia ada tim yang juga lagi hangat juga dibicarakan, yaitu NWG, perwakilan dari Singapura juga yang cukup potensial bisa gue bilang. Tapi lu harus lihat juga di minimap udah ada teman-teman dari HQ Esport gitu ya, yang mana mereka bakalan
segera memantau dan memastikan ini area millnya ada orang apa enggak. Kalau seandainya ada, ini dari teman-teman NWG sendiri harus berhati-hati, baby. Iya, dan gua rasa di sini teman-teman Heki yang tadinya dia turun di area mill, dia nggak bakal meninggalkan millnya begitu aja karena ada teman-teman New Gang yang rotasinya cepat, bahkan dari captain menuju ke mill. Tapi ini hati-hati. Wow, apa nih? Ini yang gue suka nih dari sang Kapten Darkol. Timing pergerakan rotasi mereka menuju ke checkpoint berikutnya itu benar-benar tidak diduga-duga untuk dia sampai ke drop zone atau checkpoint yang mereka ingin tuju. Dan pattern kayak gini, ini masih sama kayak model di FVM kemarin menurut gua. Jadi emang enggak banyak yang yang dirubah secara teknis, tapi lebih ke arah mungkin awareness ya gitu. Di sisi lain udah ada Faiksi Horror yang berhasil dapetin satu player dari Godslane, tapi juga udah ada NWG Hazel di sini kena 60-nya bakal padu. Close combat terlalu berbahaya juga, narik dulu dirinya mundur ke belakang, gak punya medkit. Ingat kan juga walaupun udah harus dihabisin begitu ya. Tumbang satu oleh Funky M. Terlihat juga ada seorang Mr. Frost yang coba bergerak mendekat. Time Turner kelihatan cuman bakal segera dihancurin. Udah kena Q di sini benar-benar mendominasi, dan kita bisa lihat juga ada satu player lagi dari NWG yang harus segera dieksekusi di arah bawah, yaitu Hazel. Iya, tersisa satu orang aja sepertinya dari teman-teman New Gang. Bakal mencoba untuk cabut kah? Tidak, karena sudah ada dua yang tereliminasi, dan itu sangat cuan banget untuk teman-teman dari Heki. Tapi di sisi lain, di factory-nya sendiri sudah ada yang terpulangkan juga dari karmanya, Bang Haji. Yes, ini GDP atau God's Plan yang tadi sempat kena firing dari Faiksi Horror. Ini Faiksi Horror juga jadi salah satu kontender yang berbahaya juga gitu, karena dia dari Eropa ya kan. Lu tahu kan kalau Eropa tuh biasanya secara muscle atau secara otot tuh secara mikro nih kuat gitu ya. Kuat ya. Dan ini bisa lihat kayak bahkan lo ada yang masih pakai ini ya, ada yang masih pakai Wolfra, terus juga dia pakai Hayato juga kan. Ini memang perlu banget ya dipakai ya. Iya, dan lagi-lagi nggak ada Kelly-nya gitu. Nggak ada Kelly-nya, dia lebih milih pakai ini juga Wukong gitu ya. Wukong ya, dan ini dia sepertinya dari GDP yang sudah terculik satu, tapi tidak memungkinkan mereka untuk gentar juga karena masih ada 3 personal lainnya yang dimana juga satu tim itu masih mencoba menunggu dulu. Dan ini dia perwakilan dari Indonesia kita, dari Force Rider yang sudah mendapatkan satu kompon mereka yang sangat nyaman. Udah di tapping aja, dan di sana ada Darko yang sudah mendapatkan beberapa damage aja. Yes, mulai coba di firing karena dari Dea sendiri udah mulai sadar. Tarek, Remind, Hardcrew dan juga Jiroy sudah sadar, dan ternyata itu malah menjadi sinyal untuk teman-teman First Riders menarik diri, gak mau terlalu terburu-buru, gak mau terlalu tergesa-gesa, karena mereka sadar ini bukan waktu yang tepat untuk pecah perang, dan mereka sadar betul ini masih circle pertama ya. Benar, apalagi dari teman-teman First Rider kita bisa lihat dari Joker aja masih menggunakan helm 1 dan V1, masih belum proper banget untuk melakukan engage di awal. Dan gua rasa di sini dari teman-teman First Rider dia mencoba untuk udah kita dapetin tengah dulu, kita holding position, tunggu zona menyusut baru kita gerak. Yes, tapi yang perlu gue catat juga di sini adalah dia salah satu perwakilan dari MENA yang kalau kita berbicara region atau server MENA ini secara defensif mereka kuat gitu ya. Jadi kalau lu mau adu kuat-kuatan secara defense dan posisi tadi First Riders kayak gitu, lu main tidak bijak gitu. Karena posisinya First Riders nggak tahu persis di mana-mana aja posisi dari dia itu sendiri. Gitu itu dia, ini pasti bakal pecah banget di late game ya. Tapi aku mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman survivor yang ada di rumah, jangan lupa bajirin kolom komentarnya dengan hal-hal yang positif, komentar yang positif. Jangan lupa juga hashtagnya apa? Hashtag FF Indo Bersatu. Ayo kita dukung First Rider supaya bisa menjadi perwakilan tambahan nanti untuk kita di final bersama EVOS Divine. So, ini gue masih sangat excited banget, dan gue udah ngeliat ada pergerakan yang sangat common things yang gue lihat juga di fase liga kemarin. Attack all around. Mereka kalau main di Berbunda ini emang gak melakukan banyak pergerakan. Dia turun di Bima Sakti, abis itu dia gerak dikit ke arah patahan menuju ke arah Pocinok dan juga Factory. Ini emang hal yang sangat-sangat sering mereka lakukan, dan pembagian posisi mereka ini bisa gue acungin jempol juga. Tapi ini tinggal gimana eksekusi dari lawan-lawannya mencoba sadar dan juga aware kalau di area tengah ini udah ada teman-teman dari Attack All Around. Benar banget, dimana juga sudah ada red zone juga, dan ini dia kita bisa lihat dari mini mapnya, dimana ada penumpukan di area Pocinok dan juga masih masuk area dari factory-nya sendiri. Ini udah pasti berarti untuk zona selanjutnya itu masih dekat-dekat sama red zone-nya sendiri pasti. Betul, karena apa? Karena mereka juga pasti menggunakan info box gitu, dimana ini udah pasti nggak bakalan meleset. Dan bener aja, sekarang saat ini untuk positioning Attack All Around, waduh pukat, ya elah kena danger zone di rengkat, close, kena rengkat, aduh ini kena danger zone di
turnamen tuh udah pasti Waduh. centang ya. Udah pasti verified Udah gitu pasti ya. verified. Waduh. Bukan cuman kita doang ya kan budak ranked, tapi abang-abang di pro player juga kena danger zone, bro. Ini untungnya dia kena satu orang. Kalau kena semua, kita flashback lagi sama EVOS. Waduh, waduh. Tapi ngomong-ngomong, ini soal rotasi. Ada juga HQ yang jauh banget nih ngomong-ngomong dari tadi dia di Mil. Yap. Terus sekarang nih muter ke Cape Town, ke Kota Tua. Sekarang mereka udah nyampe deket-deket Pocinok. Jadi cukup berbahaya juga nih ya. Iya, harusnya berbahaya. Karena mereka sudah dapat bekal dulu, Ancul. 2 poin tuh lumayan untuk dia early. Yes. Dan terbukti mereka juga sekarang lagi bakar-bakar menjadi kill leader untuk sementara. Tapi kalau ngomongin skill set yang dimiliki oleh teman-teman dari HQ sendiri nggak beda jauh sama Indo punya gitu. Gaya mainnya pasif agresif. Jadi kalau lo bisa lihat skill-skill yang mereka terapin juga itu masih kayak pakai Hayato, masih kayak juga pakai Chrono gitu. Moko. Terus Moko mungkin tadi ada 1-2 orang doang, tapi sekarang Maxim. Jadi Maxim. kepake banget karena Maxim sendiri kita tahu itu lu pakai medkit udah kayak makein healer doang gitu ya. Karena ini pasti mereka udah predik nih bakal pecah perangnya tuh di last game. Dan gua rasa di sini sudah dapat pecahan perang lagi, Bang. Iya. Vexuror Janito 25 di sana bakalan berjaga-jaga dengan satu Woodpeckernya dan juga sepertinya dari GDP atau God's Plan sini Ninja. Widih, Ninja keren banget nih ya. Posisinya setnya juga udah ninja banget. Dan ngomongin tidak diuntungkan. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka pecah perang di sini, itu dari tim Dea bisa turun dikit, bisa natakin GDP. Yang kedua, Vexuror bisa gue bilang aman banget. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya circle masih di factory, Atas. dia bisa naik ke atas, Betul. ya kan manfaatin dulu yang mereka punya. Udah, mereka enjoy the show, mantau-mantau orang-orang yang di bawah lagi perang. Apalagi kalau mereka mendapatkan momen kayak blade spot gitu. Betul. Apalagi kalau dia pakai senjata sniper. Iya. Sniper, silencer, udah. Tinggal atakin teman-teman yang bakal ada di bawah dia aja. Yes. Dan ini juga ada Crusher 09 dengan Grozanya juga. Kita tahu Groza sendiri masih menjadi salah satu senjata priority untuk segi range middle menuju yang jauh gitu. Dan ada SPD juga nih dipegang sama Andres setelah tadi dia dapetin satu sama airdropnya. Iya. Bisa dibilang cukup cepat juga walaupun terlalu dini, tapi GDP emang nggak mau menyia-nyiakan kesempatan di ronde pertama ini ya. Ya karena mungkin dia tahu nih posisi dia tuh cukup kurang mengenakan apabila ada teman-teman dari dia yang bakal mencoba coming. Makanya dia mencoba untuk membuat tameng sendiri, mencoba mendapatkan obstacle mereka. Dan gua rasa tadi dari teman-teman ini ya God's Plan ya, ada satu orang yang nggak mempunyai medkit bahkan. Kalau lu perhatiin di minimap itu ada Dea, ada FR, ada juga tadi di belakang tuh ada teman-teman dari SNG atau Singularity Invincible. Ya. Itu kalau seandainya nanti circle nariknya ke arah factory, ini teman-teman dari FR bakal jadi palang pintu untuk teman-teman dari HQ juga sama Singularity gitu kan. Wah ini yang aku bilang blind spot dari Dark Hole ini loh, bisa lihat sendiri Bang Aji Ini tuh. dia ya, Kapten Darkol, dan gue pun sekarang sering nyebut double sniper, double Darkol, Double Darkol. double Vector, double Kenzo, itu sebuah Aduh. apresiasi ya. Betul, yang dimana mereka berarti sudah OP banget untuk menggunakan senjata yang mereka pakai sampai ada julukannya kan. Betul, sampai ada julukannya. Tapi kali ini kalau lu perhatiin Ombak juga udah siap dengan VSS-nya yang kita tahu VSS tuh damage per second-nya masih sangat merepotkan. Dan kalau lootingannya itu seadanya, lu bisa bayangin kalau seandainya lu kena VSS, terus lu harus ngurangin resource banyak banget gitu. Oh, ada UAV yang udah di spawn juga. Jadi informasi yang bagus banget diterapin oleh Loud. Oke, saat lagi sepertinya Brazil regional akan bertemu dengan teman-teman dari Thailand. Caramel masih berjaga-jaga di balik bangkai vehicle dan positioningnya lu bisa lihat. Disiplin posisinya dari teman-teman Attack All Round sudah terpantau oleh teman-teman dari Loud. So, Loudnya juga nggak mau ambil resiko, tapi sudah mulai ada yang melakukan pergerakan. Caramel bersiap dengan satu fake grenade, lempar dulu, awas. Ada Time Turner juga, bakal segera dibalas. Dual 2 biji udah dibuka juga, 3 bahkan oleh seorang Will. Bersiap dengan double vector, tapi di atas ada yang coba maju, dibuka lagi. Time Turner, ada yang meledak, Hiosang bakal tumbang, bakal langsung dihabisin oleh Cawan. 7 di sana, masih bisa dibuka global pertahanan diri. Mencari mana sisa player dari Attack All Around. Aduh, ini malah jadi mengundang banget. Bruno dari arah kejauhan juga. Ada Nezal berhasil dapetin punggat. Nggak diuntungkan di sini teman-teman dari Attack All Around. Bakal langsung dirasa kita Edward sekaligus. Kita tahan dengan M60 dan Attack All Around menjadi tim pertama yang pulang kembali ke lobby. Ya, di mana ada teman-teman dari SNG juga yang mencoba untuk menjadi third party di mana Loudnya bakal
off dulu, Ya. reset dulu, dan kebetulan di sini mereka sebenarnya udah membuat tembok bentengnya mereka sendiri gitu. Ya. Mengingat tadi semua resource yang dikeluarin tuh udah nggak tanggung-tanggung. Jadi Betul. emang hasilnya juga harus nggak tanggung-tanggung gitu ya. Bener, krononya udah diaktifkan juga, Glowala juga ditatakin banyak banget, dan kita bakal lihat di sisi lain ada First Rider yang bakal mencoba didatangin oleh teman-teman dari Heki Esports. Iya. Kita perhatikan posisi dari First Riders dan juga HQ udah nggak diuntungin. Di depan juga udah ada teman-teman dari tim Dea. First Riders harus segera menjegal dan juga menghambat pergerakan dari HQ karena mereka harus segera masuk. Di sisi lain ada GDP Ninja harus tumbang. Janito juga bakal tumbang oleh Omar. Souza berhasil. Wow. Temis bakalan coba dimajuin saat lagi. Ini dia Indonesia, momentumnya akan segera dimaksimalkan oleh teman-teman dari First Riders. Di mana kelihatan jatuh satu orang Joker. Ombak datang bersiap untuk melakukan upaya ras dari arah sebelah kiri. Gocek ini datang. Turner coba diajar. Ini dia makan ceker minum es kelengkeng. Ini FR bukan kaleng-kaleng. Bakal coba dimajuin lagi. Dan Wow. HQ Esports perwakilan dari Vietnam harus tumbang di tangan Indonesia. 4 poin kill udah berhasil diamankan. Saat yang sama, circle-nya akan segera berjalan. Faixuror juga berhasil manfaatin kelengahan dari GDP atau Gasplan. Yes, tersisa 6 tim 20 yang alive, dan gua rasa di sini ada teman-teman dari VX yang sudah menatakin satu orang di atasnya, ada Papa XS yang sudah mencoba untuk ya. LFR udah jadi masuk ke dalam room. Oh my Tapi God. bakal kedok 3 orang tembak. Joker adalah orang penilai dari First Rider. Coba jump tengah ada bagi Seven-nya. Joker mampu nggak bisa melawan teman-teman dari Dea karena datang lagi satu tim juga yang siap melawan. Udah ada Souza juga, tapi posisinya di luar zona. Pada keluar zona, udah susah banget. Ini dia bakal coba digocek dulu. Keluar udah dibuka juga. Aduh, sedikit misklik, gak apa-apa. Buka keluar pertahanan diri. Joker masih bisa menggulung medical kit dan let's langsung go. lompat juga di balik satu. Nice. atau di balik satu kompon. Dia sadar dari samping kanan ada Lot di sana. Lot juga lagi pecah perang di sini bersama Faixuror. Ini posisi yang sangat mendebarkan, tapi First Riders sudah kill yang cukup banyak. Joker masih di sana dengan grozanya. Lot masih sibuk melawan Faixuror dari arah high ground. Dan Lot bisa gue bilang juga cukup diuntungkan. Tapi ada Joker yang kakinya sepatunya kelihatan itu. Ya ampun, awas. Dari Dea sendiri masih lengkap 4 orang. Ada yang diledakin. Tapi sepertinya Dea sendiri malah menunjukkan posisinya. Apakah bakal segera diras? Oke, bakal diras, dikasih grenade. Awas, itu dia pusing dulu sedikit. Sejenak bakal coba langsung diras saat lagi. Dan ini dia. Jatuh 1 orang, tapi Joker harus puas di posisi kelima. Dan sekarang kita bisa lihat juga belum. Ini dia 4 posisi keempat untuk First Riders. Gak apa-apa. Di ronde pertama sepertinya Load akan mendominasi secara circle. Mereka menguasai semua sisi lini yang akan didatangin oleh tim lain dan menyisakan 1 orang aja di sana. Load seperti akan keluar menjadi tim yang berhasil mendapatkan booyah. Congratulations. Apa? Ini dia dari Lot yang sudah berhasil mendapatkan buyahnya di match pertama kita di Free Fire World Series 2021 tentunya. Yes. Load di ronde pertama ya, ada Will, Noda Seven, Kronos dan juga Cawan Seven. Ini benar-benar mempunyai gameplay yang objektif. Seperti kita tahu, regional Brazil memang objektif is